Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitrah Muhammad Akbar dan ini adalah mata kuliah tugas dari mata kuliah Big Data Analysis. Saya akan membuat video yang membahas dua dari kebijakan sebelumnya, yaitu stabilitas makroekonomi dan stabilitas mikroekonomi. Baiklah, kita langsung masuk ke pembahasan. Efisiensi kebijakan makroekonomi dan menjaga stabilitas inflasi dan pertumbuhan GDP real. Kita mulai dari satu pemahaman dasar. Stabilitas makroekonomi tidak pernah lahir secara kebetulan. Ia adalah hasil dari kebijakan yang dirancang, dijalankan dan disesuaikan secara terus-menerus oleh otoritas ekonomi. Ketika inflasi dapat dikendalikan, pertumbuhan ekonomi tetap berjalan dan GDP real meningkat secara konsisten. Itu menunjukkan bahawa kebijakan ekonomi makro bekerja secara relatif efisien. Namun, pertanyaan yang lebih penting bukan sekadar apakah inflasi turun atau apakah GDP naik, melainkan mengapa kebijakan tersebut bisa efektif dan apa faktor yang membuatnya efisien dibanding kebijakan di negara lain yang justru gagal mencapai stabilitas. Efisiensi kebijakan makroekonomi selalu berangkat dari satu prinsip utama, yaitu kesesuaian antara masalah, tujuan dan instrumen kebijakan. Ketika masalah ekonomi salah didiagnosis, maka kebijakan sebaik apapun akan menjadi tidak efisien. Inflasi, misalnya, sering dianggap sebagai masalah tunggal yang bisa diselesaikan dengan menaikkan suku bunga. Padahal, inflasi memiliki banyak sumber. Jika inflasi disebabkan oleh lonjakan permintaan, maka kebijakan moneter memang efektif. Tetapi, jika inflasi disebabkan oleh gangguan pasokan pangan, energi atau logistik, maka kebijakan moneter menjadi mahal dan tidak efisien kerana menekan pertumbuhan tanpa menyelesaikan akar masalah. Di sinilah letak dasar efisiensi kebijakan makro, kemampuan otoritas ekonomi membaca sumber tekanan ekonomi secara akurat. Negara yang kebijakannya efisien biasanya tidak reaktif tapi diagnostik. Mereka tidak sekadar merespon gejala tetapi memahami struktur masalah. Dalam konteks stabilitas makroekonomi Indonesia, efisiensi kebijakan terlihat dari cara inflasi dijaga tetap terkendali tanpa mengorbankan pertumbuhan GDP real secara berlebihan. Indonesia tidak mengejar pertumbuhan ekstrim tetapi memilih jalur moderat yang stabil. Pendekatan ini membuat ekonomi lebih tahan terhadap guncangan global dibanding negara yang terlalu agresif mendorong pertumbuhan. Jika kita bandingkan dengan beberapa negara lain, termasuk negara maju dan berkembang, terlihat bahawa negara yang mengalami inflasi tinggi biasanya memiliki satu kesamaan, iaitu kebijakan yang tidak konsisten atau kredibel, kebijakan yang berubah-ubah, pesan yang tidak jelas, dan konflik antara kebijakan moneter dan fiskal membuat ekspektasi masyarakat menjadi liar. Ketika ekspektasi inflasi tidak terkendali, kebijakan apapun menjadi mahal dan tidak efisien. Efisiensi kebijakan makro sangat bergantung pada kredibilitas institusi. Ketika bank sentral dipercaya, kebijakan bekerja tidak hanya melalui suku bunga, tetapi melalui psikologi ekonomi. Pelaku usaha menahan kenaikan harga, pekerja tidak menuntut kenaikan upah berlebihan dan investor tidak panik. Dengan kata lain, kebijakan bekerja melalui ekspektasi bukan hanya melalui instrumen teknis. Inilah mengapa banyak negara dengan GDP real besar tetapi inflasi tinggi tetap dianggap tidak stabil secara makro. Besarnya ekonomi tidak otomatis mencerminkan efisiensi kebijakan.
Yang lebih penting adalah kualitas stabilitasnya. Dalam perbandingan GDP real Indonesia dengan 9 negara lain, Indonesia berada pada kelompok negara yang pertumbuhan menengah namun stabil. Beberapa negara mencatat pertumbuhan lebih tinggi, tetapi volatil. Negara lain stabil tetapi pertumbuhannya sangat rendah. Posisi Indonesia ini menunjukkan bahawa kebijakan makro cenderung diarahkan untuk menjaga keseimbangan, bukan mengejar angka jangka pendek. Efisiensi kebijakan juga ditentukan oleh sinkronisasi kebijakan moneter dan fiskal. Ini faktor yang sering diabaikan. Kebijakan moneter yang ketat untuk menurunkan inflasi akan menjadi tidak efisien jika kebijakan fiskal justru ekspansif tanpa kontrol. Sebaliknya, kebijakan fiskal yang disiplin akan memperkuat efektivitas moneter. Di Indonesia, stabilitas makro relatif terjaga kerana pembagian peran yang cukup jelas. Bank Sentral fokus pada stabilitas harga dan nilai tukar, sementara pemerintah berupaya menjaga pasokan, subsidi yang tepat sasaran dan belanja yang mendukung pertumbuhan. Meskipun tidak selalu sempurna, kondisi ini membuat kebijakan lebih efisien dibanding negara yang kebijakan fiskal dan moneternya saling bertabrakan. Faktor lain yang mendasari efisiensi kebijakan makro adalah struktur ekonomi domestik. Negara yang sangat bergantung pada ekspor atau satu komoditas cenderung lebih sulit menjaga stabilitas. Ketika harga global jatuh, GDP real langsung terpukul. Kebijakan moneter dan fiskal menjadi reaktif dan mahal. Indonesia memiliki keunggulan relatif berupa pasar domestik yang besar. Konsumsi rumah tangga menjadi penyangga utama pertumbuhan. Ini membuat kebijakan makro lebih efisien kerana tidak perlu merespon setiap gejolak global dengan penyesuaian ekstrim. Dalam konteks ini, stabilitas makro Indonesia lebih terjaga dibanding beberapa negara lain yang ekonominya sangat terbuka. Namun, efisiensi kebijakan makro tidak hanya diukur dari stabilitas jangka pendek. Ia juga ditentukan oleh kualitas pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan GDP real yang efisien adalah pertumbuhan yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produktivitas dan menjaga daya beli. Jika inflasi turun tetapi pengangguran meningkat, maka kebijakan tersebut gagal secara makro meskipun berhasil secara teknis. Negara dengan kebijakan efisien biasanya menempatkan stabilitas sebagai prasyarat pertumbuhan, bukan sebaliknya. Stabilitas menciptakan kepastian dan kepastian membedakan kebijakan makro yang berorientasi jangka panjang dengan kebijakan populis jangka pendek. Efisiensi kebijakan makro juga sangat dipengaruhi oleh ketahanan terhadap guncangan global. Dunia saat ini tidak stabil. Perubahan suku bunga global, konflik geopolitik, dan krisis keuangan bisa terjadi kapan saja. Negara yang kebijakannya efisien adalah negara yang tidak panik menghadapi guncangan, tetapi memiliki ruang kebijakan yang cukup untuk merespon. Indonesia relatif mampu menjaga ruang kebijakan ini kerana inflasi yang terkendali dan utang yang dikelola secara hati-hati. Hal ini memberi fleksibilitas bagi kebijakan fiskal dan moneter ketika menghadapi tekanan eksternal. Bandingkan dengan negara yang sejak awal inflasinya tinggi, ruang kebijakannya sangat sempit sehingga setiap guncangan langsung memicu krisis. Dan dari seluruh pembahasan ini, dapat disimpulkan bahawa kebijakan makroekonomi yang efisien tidak ditentukan oleh satu faktor tunggal. Ia adalah hasil dari kombinasi diagnosis masalah yang tepat, instrumen kebijakan yang sesuai, koordinasi antar kebijakan, kredibilitas institusi, struktur ekonomi yang mendukung, serta orientasi jangka panjang. Dalam konteks Indonesia dan perbandingannya dengan negara lain,
stabilitas makro yang relatif terjaga menunjukkan bahawa kebijakan ekonomi makro cukup efisien. Meskipun masih menghadapi tantangan struktural, tantangan ke depan bukan hanya menjaga inflasi tetap rendah atau GDP real tetap tumbuh, tetapi memastikan bahawa efisiensi kebijakan tersebut menghasilkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat. Kerana pada akhirnya, tujuan utama kebijakan makroekonomi bukan sekadar stabilitas angka, tetapi stabilitas kehidupan ekonomi masyarakat secara luas. Itu saja dari saya. Terima kasih. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.